depan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah hidupmu tidak sia-sia. Ini tujuan Tuhan bagimu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah menentukan rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya, orang-orang mengasihi Dia. Rancangan damai sejahtera, bayangkan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan bilang memberikan kepada kita, saudara, hari depan yang penuh harapan. Boleh katakan amin? Pertanyaannya, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu sepertinya tidak berarti? Bahwa semua yang kamu lakukan terasa sepertinya sia-sia? Dunia dengan segala tuntutannya bisa membuat kita begitu lelah, bingung, bahkan rasa seperti putus asa. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau tahu, hidupmu tidak sia-sia. Ada tujuan ilahi atas kehidupan kamu yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan saat kamu belum melihatnya. Tangan Tuhan perkasa sedang bekerja. Boleh katakan amin? Nah hari ini saya berikan 5 renungan utama. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, binatang, tumbuhan, hingga manusia, semuanya memiliki fungsi yang begitu jelas. Kamu pun demikian. Kamu diciptakan dengan maksud seperti Efesus 2:10a berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, saudara, engkau bukan kebetulan diciptakan, tapi engkau sengaja diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, engkau adalah karya agungnya Tuhan yang ajaib. Boleh katakan amin? Yang kedua, Tuhan menyertai prosesmu sekalipun menyakitkan. Saudara, mungkin engkau sedang menjalani musim yang penuh dengan kekecewaan, gagal, bahkan kehilangan. Bisa jadi seperti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, difitnah oleh Tante Potifar, dimasukin ke dalam penjara. Lalu Tuhan tetap menyertai. Tuhan memakai proses itu untuk menggenapi rencananya bagi seorang Yusuf. Saudara, catat baik-baik. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tuhan sanggup mengubah penderitaan kamu menjadi panggilan dan tujuan hidup yang lebih besar. Amin. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan seringkali bukan seperti yang kita bayangkan. Terkadang kita berpikir tujuan hidup adalah menjadi sukses menurut ukuran dunia, terkenal, kaya, atau berpengaruh. Tapi Tuhan seringkali menyembunyikan kemuliaan sejati dalam kesetiaan yang sederhana. Mengasihi keluargamu, saudara, mengerjakan tugasmu dengan jujur, mendoakan orang lain diam-diam. Semua ini bernilai kekal di mata Tuhan. Ada amin. Dan yang keempat, Tuhan mengubah luka menjadi misi. Banyak orang yang dipakai Tuhan justru lahir dari latar belakang penderitaan. Musa pernah membunuh orang, tapi Tuhan pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel. Paulus pernah menganiaya gereja, tapi Tuhan ubahkan menjadi rasul yang mengubahkan dunia. Begitu juga kamu. Tuhan akan memakai bagian kehidupanmu yang paling rusak untuk menjadi senjata kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan akhir hidupmu, yaitu memuliakan Tuhan. Akhir dari semua tujuan bukanlah tentang aku berhasil, tapi tentang Tuhan dimuliakan. Roma 11 ayat ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah boleh saya bagikan di sharing firman Tuhan hari ini. Dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu sedang berjalan di jalur Tuhan yang Tuhan siapkan khusus untuk kamu. Hidup kamu bukan kebetulan. Setiap nafasmu berarti. Tuhan melihatmu, menyertaimu, dan akan menggenapi rencananya yang indah atas hidupmu. Percayalah, hidupmu tidak sia-sia. Ini semua adalah bagian dari rancangan besarnya Tuhan. Kamu sedang berada di tengah cerita yang ditulis oleh penulis terbaik sepanjang masa. Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.